Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan pelanggan Kang Ega, di video kali ini kita akan bahas tentang idenya nih. Ide bagaimana mencari konten edukasi. Yang dimana di video sebelumnya kita udah bahas tentang 4 konten edukasi. Nah, di video kali ini kita cari ide konten edukasinya nih untuk bisnis teman-teman. Supaya teman-teman nanti kalau saat buat konten tidak kesulitan. Kalau saya biasanya menggunakan bantuan media, yang pertama Instagram, kedua Pinterest, ketiga Google, keempat Canva. Instagram ini biasanya saya mencari untuk informasi untuk membuat edukasi bisnis. Biasanya terus motivasi Islam, lalu motivasi hidup. Biasanya saya mencari di sana. Kalau untuk konten lucu, konten yang komedi bisa cari di Pinterest atau cari di Google. Dan untuk tanya jawab biasanya saya cari di Instagram juga, tapi bagian ini ya, pertemanan untuk melihat bagaimana bisnis lain membangun interaksi di Instagram. Yang pertama nih, kita akan masuk ke Instagram dulu deh. Instagram. Oke. Nah, Instagram biasanya saya sudah menyimpan. Nah, ini ya, udah men-save akun-akun yang memang seputar tentang bisnis. Nah, di sini baik yang itu Indonesia maupun luar negeri. Tapi saya pribadi biasanya meng-add akun bisnis yang memang sesuai dengan target market saya. Misalnya saya kan produk digital, berarti membahas tentang apapun tentang bisnis. Nah, maka saya ini nih add yang namanya akun dari luar negeri. Akun ini share tentang bisnis tapi dalam bahasa Inggris. Nah, saya ini sebagai yang mau membuat konten yang serupa, saya buat dalam versi Indonesianya. Seperti ini. Karena saya tidak sejago orang lain untuk membahasakan suatu konten, maka saya yang gunakan adalah menggunakan Google Translate. Jadi saya translate dulu tulisannya, lalu saya buat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya buat seperti apa? Nah, saya buatnya biasanya di Canva. Kalau cara buatnya nanti teman-teman silakan belajar di Canva atau mau ikut kelas saya juga ada kelas, cuman yang ngisi sahabat saya untuk Canva. Nah, ini beberapa postingan yang saya buat di ini ya, di Canva yang udah saya buat. Ini seperti ini contohnya. Sebentar. Nah, ya. Nah, ini postingan dari luar negeri ya. We are nothing without envision a better future. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Saya buat versi Indonesianya ini nih. Ini yang ini. Kita coba buka ya. Mudah-mudahan internetnya lancar. Nah, dari desain ini, sebentar. Nah, tadi ini. Desain ini saya buat dalam versi Indonesianya tuh. Kamu bukan apa-apa tanpa visi masa depan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya biasanya membuat dari akun sejenis yang memang target market yang sama dengan saya, cuman dia dari luar negeri. Nah, saya buat edukasinya dalam bentuk Indonesia. Nah, termasuk saya juga kalau untuk keperluan apa namanya? Edukasi biasanya cari di sini. Memang banyak saya juga add para akun dakwah. Nah, seperti itu, motivasi hidup dan lain-lain. Saya bisa cari di Instagram. Tapi saya juga cari di Google biasanya gini. Motivasi Islam dalam berbisnis misalnya. Saya cuma cari kalimatnya aja di sini. Tetap saya buat sendiri gambarnya, saya buat desainnya. Biasanya saya buat di dalam Canva lagi. Makanya desain saya rata-rata di Canva semuanya tuh terkumpul. Seperti ini kan. Sebentar. Saya tunjukkan. Nah, ini jadi di sini hanya kata-katanya aja misalnya. Nah, ini kata-katanya aja misalnya. Lalu saya buat di Canva. Nah, ini Allah menjadikan kita kaya bukan berarti memuliakan kita, dan ketika Allah menjadikan kita miskin bukan berarti menghinakan kita, karena kaya dan miskin adalah ujian hidup kita. Seperti itu adalah kata-kata yang dari Google ini. Lalu saya buat dalam versi
desain gambarnya, desain video, tapi saya seringnya sih gambar. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang lucu-lucu, biasanya saya pakai Pinterest. Cari ininya, idenya ya. Bahkan saya udah ngetek udah nyimpen juga nih untuk Pinterest 50 ide konten lucu. Nah, seperti ini tuh udah ada. Tinggal saya ambil fotonya, tinggal di-share deh. Kalau Pinterest emang banyak konten yang bagus-bagus di sini. Tapi jarang orang make. Nah, di sini. Oke. Berarti kita tadi udah tentang edukasi, motivasi yang lucu, sama kayak bentuk tanya jawab pertanyaan itu biasanya saya nyari di Instagram. Biasanya kalau Instagram yang banyak sering bikin konten seperti itu adalah adalah pebisnis yang biasanya jualnya muslimah untuk menarik tanya jawab gitu. Nah, ini bisa nih konten ini. Konten edukasi Islami itu. Saya cari di sini. Kalau untuk konten-konten tanya jawab seperti yang tadi saya buat, seperti yang tadi dibuat, sebentar kita cek HP-nya dulu. Oke. Oke. Oh ya di sini salah, belum di ini. Ya, seperti yang tadi mana ya? Kan grupnya karena satu hari biasanya posting 1 sampai 2 konten, baik promosi. Nah, seperti ini. Idenya dari mana? Saya jadi dapat idenya ini dari Instagram, lalu saya buat dalam versi sesuai dengan bisnis saya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat seperti itu juga. Jadi konten nggak perlu teman-teman buat dari awal, kecuali teman-teman memang kreatif dan punya waktu banyak untuk buat konten tersebut. Karena saya pun terkadang buat konten dari awal sesuai inspirasi yang saya punya, sesuai pengalaman yang saya punya. Tapi kalau kita sedang mentok karena kita harus buat setiap hari, maka referensi-referensi tersebut yang bisa saya gunakan untuk membuat konten baik Instagram, Pinterest, Google, dan Canva memang khusus untuk desain aja. Kalau teman-teman desain udah biasa menggunakan Photoshop atau menggunakan PowerPoint, silakan, tidak masalah. Yang penting nyamannya di mana, silakan gunakan ininya ya. Gunakan kemampuan teman-teman di sana dimaksimalkan. Baik, itu saja untuk cara mendapatkan ide konten edukasi. Semoga ini bermanfaat dan dapat membuat teman-teman tahu nih selanjutnya mau buat edukasi itu seperti apa dan bisa mulai membuat konten edukasi dari sekarang dan bisa praktek. Baik, semoga bisnis teman-teman semakin berkah, berlimpah, dan manfaat dari bisnis teman-teman bisa menyebar lebih luas lagi. Baik, itu saya dari saya, Kang Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.